Hai semuanya, welcome to GD Recap. Spoiler alert ya, kita akan menyaksikan tentang film Beekeeper. Beekeeper itu sebenarnya organisasi yang melatih orang-orang bertalenta menjadi ujung tombak di saat terjadi kekacauan. Lebih lengkapnya, langsung aja cus nonton sampai habis video ini. Di suatu hari yang tenang, Mr. Clay memberitahu bahwa dia baru saja membersihkan tawon yang bisa memusnahkan semua populasi tawon madu miliknya. Sang ibu yang tak tahu menau dan hanya merasa takut berterima kasih pada Clay yang mau membereskan tawon tersebut. Di sisi lain, Clay juga berterima kasih karena sudah diberikan tempat untuk dia beternak sarang tawon di rumah Parker. I just wanted to thank you for putting up with me. All my bees. Singkat waktu, pada saat Parker sedang asik browsing di rumahnya, tiba-tiba laptopnya terkena virus. Parker yang kebingungan karena gaptek tentang teknologi, akhirnya hanya iyain aja dan mengikuti semua perintah dari customer service yang katanya sih dari perusahaan antivirus. Tanpa disadari, Eloise terkena scam dan semua isi rekening terkuras habis. Malam harinya, Clay mendatangi rumah Parker dan mendapati bahwa Parker telah mati dengan luka tembakan. Polisi yang datang langsung menginterogasi Clay, dan karena terbukti tidak bersalah, maka dia dibebaskan. His hands tested negative for gunshot residue, but the prints on the gun were your mother's. Beberapa hari kemudian, Clay yang merasa berempati karena kasus seperti ini kerap terjadi, mulai mencari informasi. Dari situlah, dia mulai mendatangi kantor antivirus abal-abal ini dan membakar semua aset dokumen perusahaan tersebut. Sebagai pemimpin perusahaan, Garnet melaporkan kejadian tersebut pada atasannya, yakni Derek. Mengetahui hal itu, Derek mencoba bernegosiasi dengan Wallace. Namun, karena kelakuan Derek yang sering membuat masalah, Wallace pun malas menanggapi permasalahan yang sedang dihadapi Derek. Listen, this sounds like a job for the police. I just need a name. Well, you won't get it from me. Derek akhirnya menghubungi Garnet dan memerintahkan agar mencari tahu pelakunya dari rekanan korban yang mungkin emosi dan tidak terima. Garnet yang menerima perintah itu langsung mendatangi ke tempat salah satu korban, yakni rumah Parker. Di sana, terlihat Clay yang akan menuju gudang peternakan yang akhirnya dibuntuti oleh Garnet dan timnya. Said your boy has an old-ass pickup truck. That's him. Sesampainya di gudang, Garnet yang sok-sokan menantang karena bawa teman, tiba-tiba menjadi ciut nyalinya karena kehebatan skill yang dimiliki Clay yang mampu menghabisi satu persatu anggotanya. Di akhir pertarungan, Clay memotong jari Garnet sebagai peringatan bahwa Clay bukan lelaki sembarangan. Di sisi lain, Maggie selaku polisi terus menginvestigasi penyebab kebakaran dan dia juga mencari tahu perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. Yang mana Maggie ini adalah anak dari Parker dan tentu saja dia akan mencari tahu sampai ke akarnya. It's the same guy renting this spot from your mother? Garnet dengan kesakitan melaporkan kejadian pada Derek bahwa mereka gagal membunuh Clay. Lalu entah dari mana, Clay tiba-tiba datang, menghajar Garnet, mengikatnya dan menyeretnya dengan mobil hingga masuk ke dalam rumah. Dengan nada menantang, Clay mengambil HP Garnet yang tertinggal dan memberikan ultimatum pada Derek. You sound young. I bet you don't have a estate plan. Derek pun akhirnya menemui Wallace yang memiliki koneksi di pemerintahan untuk dapat menemukan Clay. Usut punya usut, ternyata Wallace adalah kepala badan intelijen yang berada di bawah komando ibunya Derek bernama Jessica. Dan Wallace selalu membantu menuntaskan segala permasalahan Derek karena Wallace mempunyai hutang budi pada Jessica. He's probably the last pair of eyes that you're gonna sneer at. Beberapa saat kemudian, Jessica menelpon Wallace, meminta untuk menyelesaikan permasalahan Derek dan akan memberikan imbalan kursi pemerintahan serta gaji yang fantastis selama setahun. Namun Wallace menolak semua imbalan, tapi dia tetap berjanji akan membantu Derek. So you got this? Yeah, you have my word.
Wallace dengan koneksinya menelpon Janet yang berada di divisi intelijen negara. Janet yang mengetahui permasalahan yang terjadi cukup ketar-ketir karena dia tahu siapa seseorang hebat yang akan dihadapi. Merasa memiliki tim Beekeeper dengan kemampuan yang sama seperti Clay, Janet memerintahkan tim tersebut untuk menghadapi Mr. Clay dan melaporkan pada Wallace bahwa telah memberi perintah pada timnya. Saat sedang mengisi BBM dan akan berangkat, Clay ditabrak dari belakang. Pertarungan pun terjadi antara Beekeeper, tapi dengan mudah Clay dapat mengalahkannya. Janet yang mengetahui hal itu melaporkan pada Wallace dan mengundurkan diri untuk membantu Wallace. Tanpa berlama-lama, Wallace mengumpulkan tim eksekusi miliknya dan memberikan perintah untuk membunuh Clay. In fact, be able to kill him before he accomplishes his goal. Tanpa basa-basi, Clay mendatangi tempat perusahaan antivirus abal-abal di belahan negara lainnya dan menghancurkannya tanpa tubuhnya lecet sedikit. Wallace yang ketakutan menyuruh Derek meminta bantuan pada ibunya yakni Jessica yang ternyata memiliki jabatan sebagai presiden. Hal ini dilakukannya untuk dapat melindungi Derek dari serangan Clay. Derek's joining me this weekend. Help me keep him sober. Yes, ma'am. Love babysitting. Maggie mulai mengetahui kebusukan dari perusahaan ini yang mana nyatanya pada saat dulu dipimpin oleh Jessica yang kini menjadi presiden dari hasil investigasi yang dilakukannya. Maggie mulai menyadari bahwa konsep sarang tawon, yakni bila sang ratu memiliki keturunan yang cacat atau tidak baik, maka anggota tawon akan melakukan perlawanan dengan membunuh ratu tawon dan menciptakan pemimpin atau ratu yang baru. He admires their willingness to sacrifice themselves for the greater good. Thereby, Clay will strike at the heart of the problem and become a Queen Slayer. Derek yang bersembunyi di rumah dijaga sangat ketat oleh kepolisian termasuk Maggie maupun pihak swasta. Di dalam ruangan ada Wallace, Derek, dan pengawal Lazarus yang sedang berlindung. Dengan kemampuannya, Clay mampu menyusup ke dalam pasukan pengawal. Clay yang berhasil masuk ke dalam pesta mengelilingi dan mengamati keadaan sekitar. Dengan santainya dia bertemu Maggie yang sudah menjadikannya sebagai penjahat lalu menyapanya. Mengetahui hal itu, Maggie, Lazarus, dan tim keamanan lainnya mulai mengejar Clay dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di lain sisi, terungkaplah bahwa Jessica dan Derek memainkan uang kotor mereka untuk menjadikan Jessica sebagai presiden dan Derek menikmati kekayaan di usia mudanya dengan cara kotor. Dan semua itu didengarkan oleh kepala kepolisian. I taught CIA software to hunt money and not terrorists. Di sebuah lorong, saat Clay mencari keberadaan Derek dan Jessica, ia bertemu dengan Lazarus dan melakukan tindakan dewasa yang sangat brutal. Dalam perdebatannya, dengan sengaja Derek menembak kepala kepolisian untuk menutupi kesalahannya. Pada puncaknya, Clay berhasil memasuki ruangan mereka dan begitu pula Maggie dan kepolisian menyusul di belakang Clay. Derek menyandera Jessica dengan mengarahkan senjata padanya. Namun dengan tegas Clay mengingatkan Maggie, apakah kamu bekerja untuk hukum atau keadilan? Dan akhirnya Clay menembak Derek dan meninggalkan tempat. Maggie yang sudah siap dengan mengarahkan senjatanya pada Clay tidak jadi menembaknya. Mungkin dia tersadar dari ucapan yang disampaikan oleh Clay dan film pun selesai. Begitulah film dari Beekeeper. Mungkin pesan yang dapat diambil dari film ini adalah kehidupan ini sederhana, yang bikin repot adalah orang-orang yang melakukannya secara ilegal. Yakin, percaya, dan pastikan kebenarannya sebelum bertindak. Walau dunia dan lingkungan membencimu, tetap lakukanlah yang terbaik. Jangan lupa subscribe ya jadi Recappers, biar kamu gak ketinggalan film-film lainnya. Punya film seru lainnya? Taruh di kolom komentar ya. Film yang paling banyak request akan ditayangkan di GD Recap. See you!